Terkadang ada beberapa game yang memiliki hype tinggi banget sampai-sampai mendapatkan perhatian banyak banget dari orang-orang. Pastinya dengan begitu, ekspektasi orang-orang terhadap game tersebut juga menjadi tinggi, karena mereka berpikir kalau game itu tidak mungkin berani dipromosin besar-besaran kalau game tersebut tuh jelek. Tapi kalian tahu gak nih guys, kalau ada beberapa game yang bisa dibilang mengecewakan banget nih guys, padahal banyak banget orang yang nungguin game tersebut. Kira-kira apa aja sih itu gamenya? Coba yuk, langsung aja kita lihat bareng-bareng. Batman Dark Tomorrow. Game satu ini pada masanya dikira orang-orang bakal menjadi salah satu game yang bakalan di luar dugaan banget. Karena mulai dari poster sampai trailer yang diperlihatkan, banyak banget nih fitur-fitur yang ada di game ini, seperti bisa memakai banyak banget gadget dari Batman. Akan tetapi, game tersebut malah menghasilkan game Batman yang mengecewakan banget. Apalagi angle kameranya yang bisa dibilang membuat game ini tuh jadi susah banget buat dimainin dengan nyaman. Bahkan karena game ini mendapatkan penilaian sangat jelek, versi PS2 yang awalnya direncanakan itu jadi dibatalin aja nih guys. Mungkin karena mereka nggak pede nih sama penjualannya. Fight Club. Film Fight Club memang bisa dibilang meraih sukses yang sangat besar. Pada saat itu, film yang dijadikan game itu biasanya menjadi sukses besar. Makanya nggak heran deh, waktu game ini diumumkan, orang-orang banyak yang berharap kalau game ini bakalan menjadi game yang bagus banget nantinya. Sayangnya, game Fight Club tidak bisa memberikan kita pengalaman yang sama seperti kita menjadi karakter utama dalam filmnya, melainkan membuat kita memainkan karakter random dari story mode-nya. Dan kalau ngomongin sisi gameplaynya sendiri, sebenarnya sih nggak bisa dibilang jelek banget. Tapi karena ekspektasi orang-orang dari game ini tuh tinggi banget, ketika game ini malah jadi biasa aja, orang-orang tuh jadi banyak yang kecewa. Hour of Victory. Game satu ini keluar pada era di mana Call of Duty mendominasi game bertemakan perang-perangan. Game ini dibuat menggunakan Unreal Engine 3 dan dijanjikan sebagai pilihan lain dari game shooter bertemakan perang dunia selain Call of Duty. Sayangnya game ini memiliki mekanik-mekanik yang kurang bagus dan membuat game ini jadi nggak seru kalau dibandingin sama Call of Duty. Makanya heran deh kalau game ini cuma sebentar aja hype-nya dan dilupakan sama orang nggak lama setelah game ini rilis. Tony Hawk Ride. Game Tony Hawk yang ini memiliki skateboard plastik gitu yang bisa digunakan sebagai controller dari gamenya. Hype dari game satu ini bisa dibilang cukup besar karena selain nama besar game Tony Hawk sendiri, controller skateboard plastik ini juga katanya bisa membuat kita merasa menjadi main skateboard beneran nih. Tapi sayangnya pada prakteknya game Tony Hawk ini tuh tidak seseru dugaannya karena selain gameplaynya itu yang biasa banget, controller skateboard plastiknya ini tuh juga sama sekali nggak mudah untuk digunakan. Game of Thrones. Emang pada saat game ini dibuat, Game of Thrones belum sebesar sekarang, tapi saat itu cukup banyak orang yang menantikan game satu ini karena mereka pastinya mengharapkan sebuah game yang story-nya tuh mirip sama yang ada di serial Game of Thrones. Game ini memang tidak dibuat berdasarkan serial TV-nya, melainkan buku aslinya, tapi sayangnya game ini tuh tidak bisa diterima dengan baik sama para gamers nih guys. Karena meskipun combatnya itu memiliki beragam pilihan, pada prakteknya malah membuat game ini tuh jadi nggak terlalu seru untuk dimainkan. Rambo The Video Game. Film sukses yang dijadikan game biasanya membuat ekspektasi orang-orang jadi terlalu tinggi, yang berujung pada gamenya menjadi mengecewakan. Rambo ini bisa dibilang menjadi salah satu game yang mengecewakan nih guys, karena meskipun dikelilingi oleh popularitas tinggi, gameplay yang dihadirkan itu tuh malah mirip sama game arcade kayak Time Crisis. Palingan bedanya itu temanya adalah si Rambo aja nih kalau di sini. Mighty No. 9. Game satu ini diproyeksikan menjadi sukseson dari Mega Man, dan pada tahun 2016 ketika game ini rilis, gameplaynya itu malah mengecewakan banyak gamers yang membelinya. Karena entah kenapa, ada sesuatu yang dirasa kurang nih guys dibandingin sama Mega Man yang asli, meskipun gameplaynya sedikit banyak itu tuh mirip banget sama Mega Man. Road Rage. Game ini awal dijanjikan sebagai game balapan motor yang bakalan dipenuhi sama berantem-berantem gitu tuh guys. Tapi sayangnya, game ini memiliki grafik overload yang kosong banget, serta banyak banget nih guys bug-bug yang ditemukan pada game ini yang membuat jadi nggak seru banget untuk dimainin.
Fast and Furious Crossroads. Mungkin game satu ini udah kalian duga bakalan mengecewakan karena emang dari filmnya aja Fast Furious makin kesini itu makin mengecewakan ekspektasi dari para penonton. Untuk gameplaynya sendiri diharapkan sama orang bakalan menjadi gameplay yang seru banget yang bakalan mirip sama filmnya. Tapi ternyata gameplaynya itu tuh cuma mirip sama game balapan biasa aja yang disematkan sedikit action. Meskipun ada elemen kemiripan sama filmnya, tetap aja game satu ini tuh sangat jauh dari ekspektasi para fans Fast Furious. Battlefield 2042. Game Battlefield yang ini keluar saat game FPS kayak Valorant lagi mendominasi dunia FPS. Orang-orang menyangka kalau game kayak Battlefield ini bakal menambah variasi dari game FPS monoton kayak Valorant. Tapi sayangnya, ketika rilis, game ini tuh dipenuhi dengan bug dan sistem yang malah nggak bisa membuat para pemain jadi bisa menikmati variasi yang ditawarkan dari Battlefield ini nih guys. Meskipun secara konsepnya game ini tuh bakalan seru banget, tapi sayangnya game ini tuh malah mengecewakan akibat banyaknya bug yang harus diperbaiki nih. Cyberpunk 2077. Game satu ini bisa dibilang diharapkan sama orang mengobati rasa sakit hati mereka karena kelamaan nih guys menunggu game sejenisnya yaitu GTA 6. Meskipun temanya tidak mirip sama sekali dengan GTA 6, tapi game action adventure kayak gini tuh biasanya memiliki pasar yang sama nih guys. Cuma bedanya Cyberpunk ini memiliki tema masa depan gitu. Nah, sayangnya selain di-delay mulu perilisan secara resminya, game ini tuh juga dipenuhi dengan bug banyak banget yang membuat gameplaynya itu jadi nggak seru sama sekali. Kira-kira dari game-game yang tadi, ada nggak tuh guys yang kalian pernah coba mainin? Coba deh tulis kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah segitu dulu aja guys, udah kalian jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka, sama jangan ketinggalan di subscribe channel ini ya.